Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu baik dan tidak pernah tidak baik. Apa yang Kau ciptakan, Kau pelihara dengan baik, dan apa yang Engkau berikan baik adanya. Kebaikan-Mu tidak terukur dan tidak bisa dihitung, karena begitu limpah di dalam tiap kehidupan kami. Sungguh kami menikmati kebaikan-Mu, terlebih karena kebaikan-Mu Engkau mengutus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Karena kebaikan-Mu itulah kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau adopsi kami, Engkau terima kami apa adanya, sebagaimana kami adanya. Banyak kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami, bahkan seringkali kami mengecewakan-Mu, tetapi kebaikan-Mu mengangkat kami, membawa kami kembali kepadamu. Sungguh ajaib karya-Mu ya Bapa. Oleh Roh Kudus-Mu kami diingatkan karena kasih-Mu itu juga, kebaikan-kebaikan-Mu. Kami diingatkan akan masa yang sudah kami lewati, dan kami diingatkan untuk masa yang akan datang. Semuanya dalam lingkup kebaikan-Mu. Apa yang Kau perbuat sungguh baik bagi kami. Kami rasa, kami syukuri untuk semuanya itu, dan kami percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi kami, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Pada pagi ini, kami mau kembali diingatkan oleh Tuhan melalui firman yang Engkau wahyukan dan Engkau berikan kepada kami. Itu semata-mata untuk kebaikan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberi pencerahan pengertian, supaya kebenaran firman-Mu memerdekakan pikiran kami, meneguhkan iman kami, menguatkan jiwa kami, untuk kami mengerjakan segala sesuatu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan rancangan-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kiranya firman-Mu berkarya dalam hidup kami. Damai sejahtera Kristus yang memerintah hati kami, itulah yang menguasai setiap pemberitaan penjelasan firman-Mu. Dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Saya ingin menyampaikan kembali bagian penting dan memfokuskan kepada beberapa hal berkaitan dengan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari pasal 1 ayat 3 sampai 14. Saya akan membacakan kembali kepada kita untuk kita bisa secara perlahan kita hayati, kita resapi, dan kemudian kita boleh olah di dalam hati kita. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, menghayatinya dan menaatinya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kalau kita memperhatikan bagian ayat 3, kemudian kita langsung masuk ke dalam ayat terakhir, penghormatan kita itu berdasarkan apa? Jadi ini adalah terminologi yang seharusnya dipakai untuk seseorang yang memang seumur hidupnya mendedikasikan dirinya, dan ada banyak orang yang merasakan kebaikan-kebaikan orang tersebut, dan pada hari pemakaman diselenggarakanlah penghormatan. Itu yang dimaksud dengan eulogi. Istilah itu
ambil dari konstruksi berpikir seperti itu, lalu dimasukkan ke dalam ayat ini. Tapi saya mau gali dari ayat ini supaya dikonstruksikan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah. Rasul Paulus sebagai misionari di kota Efesus bersama dengan Timotius, yang kelak Timotius ditinggalkan di sana. Dan ketika ditinggalkan di sana, Rasul Paulus 2 kali menuliskan surat secara khusus kepada Timotius. Ini gereja yang unik, yang diberikan oleh Tuhan begitu banyak karunia. Di sana pengertian tentang kehidupan bergereja secara person by person, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam konteks komunitas gereja dipaparkan sedemikian rupa di dalam surat Paulus kepada jemaat itu. Dan kalau kita mau telisik nanti bagian-bagian penting dari surat-surat ini, kita akan menemukan prinsip dasar dari kehidupan bergereja. Dan gereja bukan hanya bicara tentang organisasi, tapi adalah organisme, yaitu individu-individu yang dibentuk, dibangun, diperlengkapi dalam satu persekutuan oleh Roh Kudus berdasarkan ketentuan Tuhan dalam kekekalan, dan semuanya bagi kemuliaannya. Semua kehidupan bergereja di dalam Kristus. Ini hal yang perlu kita ketahui. Itu sebabnya Paulus mengajak jemaat untuk memuji Allah. Memuji Allah bukan sekedar dari tampilan luar kita dengan penuh semangat dan antusias, dengan iringan musik dan alat-alat musik yang baik, tetapi memuji Tuhan dari hati dan pikiran yang benar, fokus kepada apa yang sesungguhnya, mengapa kita memuji Tuhan. Dan pujian kita bukan dikembalikan untuk kita, jadi tidak antroposentris, tetapi pujian kita kepada Allah itu untuk kemuliaannya. Walaupun kita tahu bahwa seluruh karya Allah itu memancarkan kemuliaannya, dan seluruh kebaikannya menunjukkan kemuliaannya, tetapi ketika kita memuji Dia, bukan hanya dengan lagu, lirik, musik, dan nada yang baik, tetapi dari hati kita mengerti siapa yang kita puji dan puja itu. Jangan-jangan kita hanya ngikut karena lagunya bagus, liriknya enak, tepat sekali dengan pergumulan saya, iringan musiknya memberikan kepada kita rangsangan untuk kita bisa enjoy dengan lagu itu, lalu kita seolah-olah sedang memuji Tuhan. Padahal hati kita itu sedang dipuaskan dengan pujian itu. Padahal pujian itu bukan untuk memuaskan hati kita. Pujian itu untuk menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan Allah. Sama kalau kita menghadiri pemakaman, lalu kita mendapatkan data, informasi, penjelasan dari pihak-pihak yang mengalami kebaikannya, maka dia menunjukkan penghormatan itu, dan orang lain melihat memang orang ini pantas dihormati karena memang berbuat baik. Jadi pujiannya bukan kepada orang yang menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal itu, tapi ditujukan kepada betapa selama hidupnya orang ini telah menunjukkan kebaikan-kebaikan. Sehingga muncullah penghormatan itu. Nah, terlebih lagi di dalam kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan antroposentris untuk menyenangkan telinga kita karena enak sekali lagunya, liriknya, nadanya, ritmenya, perangkat musiknya, sehingga membuat kita terhanyut di dalam sebuah pujian yang akhirnya membuat kita trance. Trance bukan berarti seperti orang yang kesurupan dan tidak punya kesadaran. Trance itu berarti juga kita lupa bahwa pujian ini untuk Tuhan, bukan untuk saya. Kita bukan memberikan pertunjukan. Tuhan, lihat saya dong, please. Lihat saya. Saya lagi memujimu loh. Keren nggak? Bagus nggak? Tampilan saya. Suaranya pas nggak? Liriknya tepat nggak? Biblical kan Tuhan? Ritmenya, wow, menarik kan? Please, berikan kepada saya berkat. No, itu bukan pujian. Kita sedang mengambil kemuliaan Tuhan melalui pujian seperti itu. Tapi kita harusnya menyerahkan pujian itu kepada Tuhan. Memang kau layak. Why? Mengapa saya memuji Tuhan? Goalnya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi setiap pujian itu mesti kembali kepada kemuliaan Tuhan, not me, but you, Lord. Sekarang kita praktekkan dalam kehidupan kita bergereja atau keseharian kita. Bapak Ibu, kerja, bergereja, di rumah, untuk siapa? Untuk kemuliaan siapa? Punya gelar, punya gaji, punya jabatan, punya posisi, punya kolega, untuk siapa? Siapa yang dipuji di sana? Siapa yang mendapat tepuk tangan? Ini refleksi. Jadi bukan kita, tapi Tuhan.
Itu yang pertama yang menjadi perenungan kita. Yang kedua, yang ingin saya mau angkat lagi adalah istilah yang berulang-ulang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 14, yaitu di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Pujian kita kepada Allah, bagi kemuliaan Allah, seluruhnya, sentralnya itu di dalam Kristus. In Christ. Itulah sebabnya kita punya visi faith in Christ, tidak hanya sekedar kata-kata yang biasa kita lafalkan, atau kata-kata yang mau tidak mau kita harus menyetujuinya, tetapi ini betul-betul menunjukkan bahwa why saya memuji Tuhan in Christ. Jadi di sini memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat eksklusif tentang Kristus. Karena di dalam Kristus, melalui Kristus, oleh Kristus, seluruh pengertian pemahaman iman kita itu diuji, diperlengkapi, dan diberikan kekuatan di dalam Kristus. Kalau kita merujuk dari pengertian yang ada di dalam ayat-ayat ini, kita menemukan setidaknya di dalam Kristus kita sudah di dalam rancangan untuk mengalami, menikmati hidup yang diciptakan Tuhan. Di dalam Kristus kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita menerima providensia Allah, pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, berkat-berkat dari Allah. Di dalam Kristus kita mengenal akan nikmatnya penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam creation, di dalam providensia, di dalam penebusan seluruhnya itu di dalam satu nama, in Christ alone. Hanya di dalam Kristus. Tidak ada nama lain. Tidak ada mediator lain. Tidak ada Mesias lain. Tidak ada perantara lain. Tidak ada yang dapat membawa kita kepada Bapa kalau tidak di dalam Kristus. Tidak ada yang dapat mengenal Roh Kudus kalau kita tidak di dalam Kristus. Nah, apa yang menjadi benefit kita di dalam Kristus? Dari apa yang dipaparkan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Apa sih sesungguhnya yang Paulus ingin tunjukkan kepada jemaat di Efesus? Dan ini bermakna bagi hidup kita sekarang. Walaupun sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Tetapi ini meaningnya kepada kita meaningful enggak? Atau sudah meaningless? Sehingga ayat ini tidak hanya sekedar sebuah teori konsep di dalam benak kita. Kemudian kita bisa argumentasi kepada pihak non-Kristen atau Kristen yang lain. Tapi bagaimana menghidupkan ini? In Christ. Pertama, dikatakan di sini, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Dalam Kristus, semua berkat rohani itu diberikan kepada kita. Enggak satu atau dua atau tiga atau empat, segala berkat rohani. Saya tidak tahu berapa jumlah berkat rohani yang disiapkan Tuhan. Karena Tuhan adalah maha, maka berkatnya juga maha. Artinya bahwa tidak terbatas. Jangan membatasi berkat rohani dari Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas. Begitu kita membatasi, maka karena keberadaannya itu sempurna, kalau kita batasi, kita sedang membuat Tuhan yang terbatas. Nah, kalau Tuhan terbatas, maka bukan Tuhan itu artinya. Di dalam Kristus kita terima itu. Dan itu diberikan kepada kita. Bukan suatu usaha. Kalau saya mengerjakan ini, dapat sertifikat, dapat tepuk tangan, dapat kenaikan gaji, dapat posisi. Tidak. Di dalam Kristus, semua diberikan kepada kita. Itu kekayaan kita. Dan tidak habis-habisnya. Selalu baru tiap hari. Jadi agak heran ya kalau ada orang Kristen yang menggerutu terus. Ngedumel terus. Nggak pernah bersyukur, give thanks. Terima kasih Tuhan, badanku lagi sakit, tapi terima kasih Engkau bisa memberikan saya rasa sakit kepada saya. Ada orang yang nggak bisa rasakan sakit loh Bapak Ibu. Saya punya seorang dosen dulu, itu nggak bisa rasakan ini asin, pedes, manis, pahit, nggak bisa. Lidahnya itu sudah netral. Saya kaget juga waktu udah dengar cerita itu. Jadi ini manis nggak? Enggak. Pedes nggak? Enggak. Pokoknya dia makan aja gitu. Semuanya hambar. Jadi kalau saya renungkan, yang simple aja kita bisa rasa ini pedas, ini sakit, ini manis, ini apa, itu berkat loh. Kadang-kadang kita lupa itu. Bapak Ibu, mari coba kita di dalam Kristus merasakan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Siapa yang belum pernah mengecap babi panggang? Siapa yang belum pernah mengecap jus alpukat? Siapa yang belum pernah mengecap burger? Ya kan? Kecap, tapi nggak cukup kecap kan?
Udahlah ya, itu tester, itu biasanya dia ahli di bidang makanan untuk menguji. Enggak, kita bukan hanya kecap, tapi menikmati sampai kepenuhan. Sampai dari tadinya sekian tambah sekian. Itu di dalam Kristus. Mau mengecap kebaikan Tuhan, berkat rohani dari Tuhan, mesti di dalam Kristus. Tidak ada lagi yang lain. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain, Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu cari yang lain, nggak bisa nikmati. Pertama itu, di dalam Kristus. Yang kedua, di dalam Kristus, ini yang menarik, dan ini yang seringkali kontroversial dibicarakan. Bahwa di dalam Kristus Allah telah memilih pemilihan. Namanya Allah telah memilih, ya kita tidak tahu, karena kita tidak pernah hadir di dalam pemilihan Allah. Misalnya ya, saya punya 10 spidol dengan warna-warna yang beragam. Saya tutup warna itu, tapi di atas sama, 10 spidol dengan merek yang sama, tulisannya sama, semua sama, 10 spidol. Waktu bicara 10 spidol ini warna-warna, saya sudah tentukan. Warna biru itu yang saya sudah tentukan. Saya sudah tentukan, saya sudah tetapkan, saya sudah berikan. Lalu, saya minta Bapak Ibu untuk memilih warna yang saya mau. Pasti beragam pilihannya. Ada yang pas, ada yang tidak. Namun, di dalam perjalanannya, di dalam pemilihan itu, saya ambil warna biru ini. Ini yang saya pilih. Dari semula. Saya nggak pilih yang lain loh, saya dari pilih yang ini. Nah, bagi yang mengerti saya milih ini, bersyukurlah, karena itu adalah rahasia yang saya berikan. Dan kamu mendapatkan rahasia. Tapi bagi orang yang salah memilih, ya memang tidak dipilih. Itu simpelnya, bicara pemilihan. Nah, ilustrasi itu sangat sederhana dan sangat tidak bisa kita banding-bandingkan dengan kualifikasi Tuhan. Jadi ketika kita bicara Allah memilih kita, kata kita itu berarti gerejanya, komunitas, itu menunjukkan bahwa itu rahasianya Tuhan. Jangan pula kita ikut-ikutan memilih orang lain, ini nggak masuk surga, ini masuk surga, ini kafir, ini bukan orang percaya. Enggak, itu haknya Tuhan, keputusan Tuhan yang telah dinyatakannya di dalam Kristus. Kita hanya tahu Habel diterima, Nuh diselamatkan, Abraham yang dipanggil, Ishak yang dijadikan anak perjanjian, kemudian Yakub yang menerima hak kesulungan, lalu terus. Kita hanya tahu di dalam historis, tapi di dalam kekekalan sudah sempurna, final. Kita coba playing God. Kok Tuhan nggak pilih gua ya? Kenapa pilih dia ya? Atau kenapa nggak pilih semua ya? Kita seolah-olah sebagai yang dipilih ingin mencoba memainkan peran sebagai Allah, lalu kemudian kita yang mengatur Allah, harusnya pilihin dong, yang ini nggak usah, yang ini nggak. Siapakah penasihat Allah? Nggak ada. Jadi di sini jelas sekali Paulus memberikan kepada kita di dalam Kristus. Kalau kita bisa merasakan dan mengalami sendiri, saya dipilih Tuhan. Buktinya apa? Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, dalam hidup saya tahu hanya Kristus, hanya Kristus. Itu automatically kita orang pilihan. Tapi kita belum tentu mengerti semua. Saya memahami ayat yang keempat ini, itu cukup lama. Bisa puluhan tahun saya bisa ngerti. Kok cuma aku ya Tuhan dipilih? Tetanggaku kok nggak percaya kepada Kristus? Tiap hari dengar, tiap hari tahu, apalagi di zaman sekarang, tapi nggak mau percaya, malah nyeleneh, dilekin Kristus, malah menghina Kristus. Why? Bukankah terang benderang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Bukankah terang benderang firman Tuhan dibacakan? Mengapa mereka tetap tidak percaya sampai kematian tiba? Kata kuncinya sederhana, nggak dipilih. Sudah. Sampai kapanpun, spidol biru yang sudah saya tentukan dari semula, kalau sudah saya katakan, baik ini Pak, yang ini Pak, enggak, yang ini saya sudah tentukan dari hati saya. Pilihan warna-warna lain nggak saya pilih. Saya sukanya warna biru misalnya, seperti itu. Ini simpelnya Bapak Ibu. Jadi memang hal-hal yang seperti ini mesti kita coba hayati mendalam sehingga kita tidak terlena dengan konsep predestinasi itu dari saya menjelaskan, tapi dari Tuhan yang menyatakan. Dan ini khusus dikatakan, ini khusus berkaitan dengan keselamatan, hidup kekal, penebusan. Ini tidak berkaitan dengan saya pilih dari dua aqua yang ada di hadapan saya. Kalau saya pilih ini, maka ini predestinasi. Salah. Ya ini pilihan saya. Mau pilih ya dua-duanya juga boleh. Mau pilih salah satu boleh, atau nggak saya pilih juga boleh. Ada kebebasan saya memilih hal-hal yang sifatnya normatif, natural, dan kehidupan saya sehari-hari. Bapak Ibu yang belum menikah,
Memilih pasangan itu hak Bapak Ibu, diberikan Tuhan. Tapi begitu salah pilih, ya salah sendiri, kamu salah pilih, kan nggak bisa diganti. Kalau milih Aqua, atau milih air minum, merek apa, kita bisa ganti. Tapi kalau milih A, saya mau pilih si A saja jadi pasanganku. Yang ini enggak lah, walaupun aku lihat ada perbedaan keunikannya. Yang ini saja, si A saja. Waktu pilih si A, itu yang milih siapa? Saya. Lalu Tuhan, kita sampaikan, Tuhan aku sudah pilih ini, tolong berkati aku. Tuhan berkati. Waktu saya pilih, itu kebebasan saya memilih. Waktu Tuhan berkati, itu berarti berkat untuk kita. Tapi kalau bicara keselamatan, hidup kekal, penebusan, itu sepenuhnya dari Tuhan. Jadi predestinasi jangan dibuat kata-kata yang sifatnya seperti ini. Sudah dipredestinasikannya kau itu jadi pemimpin dari awal. Kalau kami enggak dipredestinasikan jadi hamba. Enggak. Mau jadi pemimpin, ya bisa, kerja keras, bikin usaha sendiri. Simple kok. Mau pilih baju yang bagus, ya tinggal pergi ke tempat di mana jualan atau COD dan sebagainya. Tinggal atur. Sama seperti kita pergi ke digital market, kita scroll gitu ya. Ini aja, enggak, yang ini ukurannya ini terus kita, itu hak kita, kebebasan kita ada di situ. Jadi bicara predestinasi, satu sisi kebebasan kita, satu sisi karena kita makhluk yang diberikan kebebasan. Tapi kebebasan kita limited, bukan unlimited. Mengapa limited? Ya ada orang lain juga punya kebebasan. Ada hukum yang mengatur. Ada pengendalian di sana. Mengapa kalau unlimited kebebasan itu diberikan kepada kita? Problemnya kita menjadi orang yang liar dan chaos. Saya mau teriak-teriak hari ini di sini. Yang lain, enggak, saya mau banting-banting barang-barang di sini. Yang lain, saya mau menyendiri. Yang satu teriak, yang satu mau menyendiri, jangan ada yang ribut. Bukan terjadi chaos. Maka perlu pengaturan. Tuhan tanam inherent pada kita kebebasan yang terbatas. Bahkan di Taman Eden Tuhan sudah membatasi. Everything, semua buah boleh dimakan. Tapi yang ini jangan ya. Jangan ya deh ya, jangan. Nggak mau juga dia, tetap aja dimakan. Yang ini jangan ya, nanti kalau sudah menikah ya dek. Yang ini jangan, tetap aja. Masa sih nggak boleh, coba dulu. Cilakalah 12 ya, pacaran coba dulu. Jangan dek, ini jangan. Nanti kalau sudah ada waktunya, bebas lah kamu di situ. Itu ya, itu predestinasi dan kebebasan Bapak Ibu. Jadi seringkali ini menjadi lelucon di antara orang-orang Kristen. Sudah ada ketetapannya. Jadi kamu di sini sudah ditetapkan Tuhan. Hah? Aneh sekali. Ya, aku nggak di sini juga bisa kok. Bisa. Bapak Ibu juga bisa. Tinggal ambil aja surat pengunduran diri, selesai. Iya kan? Tapi kenapa nggak mau? Something kan? Yang mengikat apa? Macam-macam. Siapa yang menentukan? Tuhan. Yang A atau yang B atau yang C? Kan C kita. Oh, yang C ternyata. Yang C berarti ini kehendak Tuhan. Main-main dengan Tuhan. Playing God. Hati-hati Bapak Ibu untuk urusan ini. In Christ itu di dalam kekekalan miliknya Tuhan, kita tinggal terima. Maka ada pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau pilihku. Dari jutaan miliaran orang, why you choose me Lord? Why? Nanti jawabannya ketika kita di langit bumi yang baru. Ngobrol deh sama Tuhan, tanya. Tuhan kan aku, ya seperti ini. Usil, iseng, ya kan? Kurang ini. Why you choose me Lord? Why? Tuhan bilang jawabnya apa? Sederhana di sini apa? Karena aku mengasihimu. Stop, berargumen. I love you. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menikmati, mengatakan, saya milik Tuhan, karena aku mengasihi. Aku mengasihimu. Sama kalau saya menikah dengan istri saya ini, kira-kira 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu ya. Lama juga sudah ya. Apa yang pertama saya kali pilih? Kenapa kamu memilih saya? Ya, habis nggak ada lagi yang lain. Walaupun nggak ada yang lain, tetap kita mengatakan apa? I love you, aku mengasihimu. Jadi di dalam pilihan itu selalu ada love. Dan ada pengorbanan. Di dalam Kristus kita ditebus, di dalam Kristus kita mendapatkan itu. Semuanya karena kasih, karena kerelaan di dalam rancangannya yang tak terbatas. Itu semua in Christ, in Christ, in Christ, in Christ. Ada paling tidak 10 kali di dalam ayat-ayat ini mengatakan di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Begitu getolnya, begitu gregetnya, begitu semangatnya Paulus mengatakan semuanya di dalam Kristus. Satu lagi saya ingin tambahkan untuk kita semua, yaitu bahwa kita yang sudah menerima keputusan kehendaknya, keselamatan yang disediakannya, kita mesti tahu apa tanggung jawab kita. Kita mesti tahu apa tanggung jawab kita. Kalau kita mengerti tentang di dalam Kristus, kita mesti tahu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa? Paulus mengatakan dengan satu kalimat yang paling penting adalah hidup kudus. Hidup kudus. Nah, bagaimana kita bisa hidup kudus?
Bagaimana kita bisa mengerti tanggung jawab hidup kudus? Ya tentunya kita mesti ada progresif. Jadi kita sudah tahu di dalam Kristus, kita mau memuji Tuhan, kita lakukan itu untuk kemuliaannya, kita tanggung jawab apa? Hidup kudus. Supaya tidak bercacat celah pada harinya, hidup kudus. Bagaimana bisa hidup kudus? Ada jaminannya, ada materinya, yaitu Roh Kudus. Jadi bukan kekuatan kita. Kalau kita bisa hidup kudus, Bapak Ibu, itu karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya tidak mencuri lagi, tapi sekarang saya mulai kerja keras. Saya tidak berbohong lagi, tapi sekarang saya sudah mulai mengatakan yang benar, yang baik, yang suci. Itu karena saya di dalamnya ada kekuatan, kuasa, materai, jaminan dari Roh Kudus. Bukan kekuatan sendiri. Jadi Bapa dimuliakan, di dalam Kristus Roh Kudus memimpin kita. Trinitas di dalam kehidupan kita memuji Tuhan setiap hari. Mari Bapak Ibu kita praktekkan itu. Saya, Bapak Ibu kita bisa praktekkan tiap hari. Sukar, susah, sulit, senang, kita lakukan bergandengan tangan. Karena Paulus memberikan surat ini kepada jemaat, kepada kita, enggak satu persatu. Kita memuji Tuhan di dalam Kristus. Dan menikmati hidup di dalam Kristus dengan hidup kudus. Dan sungguh kita mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dimanapun dalam kondisi apapun. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah mengingatkan kami. Agar kami sungguh memuji Tuhan bagi kemuliaan-Mu saja. Ajar kami memiliki sikap hati yang benar ketika memuji Tuhan. Memikirkan Tuhan, membaca firman Tuhan, bekerja semuanya untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami mengerti tentang hidup di dalam Kristus. Segala sesuatunya, segala yang kami kerjakan dan kenikmatan hidup di bumi ini karena di dalam Kristus. Ajar kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mempraktekkan hidup di dalam Kristus dengan jalan menjadi pelaku firman dan menaati dengan hidup kudus. Ya Roh Kudus, Engkaulah Roh yang menjamin kami dan Roh yang memberikan materai itu kepada kami. Kiranya Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk hidup kudus, untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami penghiburan dan damai dan kekuatan ketika kami menjalani tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang Engkau sudah lahir barukan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin.